PB Pasi itu menyambut baik niat dari PLN untuk menyelenggarakan Jakarta Electric Run. Kita juga appreciate teman-teman Kompas mengundang PB Pasi untuk memberikan sanction untuk event ini, karena kita tahu bahwa dari PLN ya selaku owner event itu memiliki keinginan agar jika terdapat pemecahan rekor half marathon, rekor tersebut itu diakui. Nah, mungkin saya akan tarik sedikit ya. Jadi sebenarnya enggak semua event yang bisa memecahkan rekor nasional itu bisa dianggap pecah rekor ya. Yang pasti sebuah event itu bisa dianggap memecahkan rekor nasional jika race tersebut itu memiliki integritas atau disanction oleh PB Pasi. Integrity of the race yang sudah disanction oleh PB Pasi itu elemennya apa aja sih? Yang pasti satu, jaraknya sudah diukur dengan benar ya. Kalau kita bicara half marathon ya berarti jaraknya 21,09875 ya. Bukan cuma jarak yang jadi perhatian. Yang kedua adalah apakah aspek-aspek teknis yang ada di dalam rombak sudah terpenuhi. Misalnya penyediaan water station, timing, apakah ada juri lapangan. Jangan sampai nanti kejadiannya misalnya betul jaraknya 21 kilo lebih, akan tetapi tahu-tahu ada yang motong jalan karena nggak ada yang jaga gitu ya. Penempatan titik-titik di mana istilahnya tuh SPR, shortest possible route. Jadi rute terpendek yang benar-benar bisa dicapai oleh pelari itu juga harus jelas ya. Jadi dari sisi teknis benar. Terus ada satu lagi elemen yang mesti dipenuhin agar sebuah event itu bisa diakui sebagai pemecah rekor. Elemen tersebut adalah adanya tes doping bagi yang memecahkan rekor. Nah, dengan menggandeng PB Pasi, Jakarta Electric Run ini sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Mudah-mudahan kalau ada pecah rekor ya ini benar-benar bisa masuk ke dalam catatan rekor nasional Indonesia. Effort yang mungkin bisa jadi kayak semacam angin bagi teman-teman pelari ya. Rute yang ada digunakan untuk event ini itu adalah rutenya flat. Ya, jadi kalau rutenya itu flat, itu biasanya enak tuh. Jadi orang bisa nakar, nggak kalau ada naik atau hilly atau banyak turunnya itu kadang suka butuh extra effort. Itu yang pertama. Rute aja ya guys, hidup jangan flat ya teman-teman ya. Kemudian bukan cuma flat aja, ya, tapi juga banyak trek lurusnya. Nah, kalau orang banyak trek belok-beloknya itu biasanya waktu tempuhnya jadi agak sedikit dikurangin karena kan banyak belok-belok. Tapi ini banyak trek lurusnya, jadi ya itu sangat ngebantu teman-teman. Kalau teman-teman itu mau dapat PB atau kalau Mbak Odekta nanti mau mecahin rekor nasional. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk dari PB Pasi sendiri menyampaikan bahwa course atau race track untuk PLN Electric Run 2023 potensial banget gitu ya untuk setidaknya bisa PB sendiri atau bahkan bisa memecahkan rekor nasional. Karena memang ada PB Pasi, rekor nasional ini akan tercatat di PB Pasi tentu saja ya. Betul. Siap. Boleh nggak nih Mas Ajo diupdate kira-kira rekor nasional saat ini dipegang oleh siapa, dengan catatan waktu berapa, dan berapa yang harus dipecahkan oleh pelari-pelari untuk electrician runners di hari Minggu nanti Mas Ajo? Oke. Ini untuk putra ya, untuk kategori putra half marathon, jangan senyum-senyum yang di belakang ya. Rekornya itu mungkin sempat ada informasi yang kurang tepat. Mungkin sebelumnya ada informasi pemegang rekor nasional itu ada Agus Prayogo, waktunya 1:06.26. Tapi sebenarnya ada yang lebih cepat dari Mas Agus Prayogo. Ini adalah almarhum Edwardus Nabunome. Ya, itu tahun half marathon betul. Ya. Half marathon Bang Edo almarhum itu waktunya 1 jam 5 menit 43 detik. Tahun berapa itu? Itu yang bersangkutan memecahkan rekor nasional untuk event di Gold Coast tahun 2010. Ya, Gold Coast 2010. Nah, ini mungkin menarik juga, kebetulan Mas Agus waktu dia mecahin rekor pribadi yang bersangkutan di 1:06 ya, waktunya 1 jam 6 menit 26 detik ya. Itu juga kebetulan yang bersangkutan memecahkannya itu juga di Gold Coast ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dua rekor nasional itu pecahnya malah di Gold Coast. Nah, kalau misalnya rekor nasional itu pecah di Jakarta Electric Run ini,
orang bukan cuma ingat oh Mbak Odekta mecahin rekor nasional, tapi dia juga akan ingat oh pecahnya tuh di Jakarta Electric Run tahun 2023. Jadi banyak lomba kadang nggak begitu care ya bahwa oh kita mesti support pelari biar bisa mecahin rekor nasional. Tapi tuh kalau rekor nasional itu pecah, ya itu nama event tersebut bakal kebawa terus. Ya makanya untuk contoh kalau kita bicara maraton selama ini yang dikenal itu adalah Berlin gitu ya. Tapi terakhir maraton cowok pecahnya malah di Chicago. Jadi sekarang juga Chicago juga jadi terkenal tuh. Nah makanya mudah-mudahan dengan racetrack yang cukup mendukung event yang udah disanction ya, mudah-mudahan rekor nasional bisa pecah. Makanya udah cukup lama nih sebenarnya kan mereka event ini pecah Bang Edward Snabunome itu pecahnya tahun 2010, ini udah 13 tahun. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.